Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan presentasi video pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang mengantarkan kita dari alam gelap menuju alam terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang konsep dan teori konflik. Adapun kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Iqmal, sebagai moderator. Kemudian yang kedua itu saudari Dede Irmawati sebagai pemateri pertama. Kemudian saudari Hikmat Riani sebagai pemateri kedua. Kemudian saudari Rizka Wulan sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu saudari Alfara Ikanyandini sebagai pemateri terakhir. Baiklah, untuk itu saya persilahkan kepada masing-masing pemateri untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irmawati selaku pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan konflik. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu manajemen. Manajemen menurut Yogi Arteri adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Senada dengan pengertian di atas, Dublin juga mengartikan manajemen sebagai suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making, organizing, leading, and controlling. Nah, selanjutnya pengertian konflik. Konflik berasal dari kata configure, conflictum, atau saling berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, dan oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Menurut Clinton F. Wright menyatakan bahwa konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonistis yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest eksklusif, dan tidak bisa dipertemukan sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur nilai yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hikmat Riani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis konflik. Terdapat beberapa jenis konflik yang sering kali terjadi di masyarakat. Antara lain, yang pertama, konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu konflik rasial. Konflik rasial merupakan jenis konflik yang terjadi antar ras atau yang berbeda. Konflik rasial akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingannya. Kepentingan seperti kepentingan kelompok sendiri. Yang ketiga yaitu konflik agama. Jenis konflik yang selanjutnya yaitu konflik agama. Konflik agama adalah konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap agama sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak, sehingga
apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agamanya akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya konflik. Kemudian yang keempat yaitu konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik, perebutan, dan upaya mempertahankan peran dan status di dalam kelompok. Seringkali menimbulkan konflik, misalnya kelompok kaya dengan kelompok miskin atau kelompok menengah yang saling memperebutkan kekuasaan di dalam politik. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulan. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudari Hikmatriani. Yang kelima, konflik politik. Konflik politik merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Yang keenam, konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya atau karena masing-masing negara ingin memperkuat eksistensinya, misalnya perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu pengaruh konflik. Konflik yang muncul dan terjadi dalam suatu organisasi atau perubahan yang disebabkan oleh faktor apapun memiliki konsekuensi atau akibat bagi seluruh elemen organisasi tersebut. Bagian pertama yaitu pengaruh positif. Yang pertama, organisasi memiliki dinamika dan jalanan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar semua anggota organisasi. Yang kedua, menguatkan. Yang ketiga, orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang dilakukan oleh konflik yang dilakukan. Yang keempat, konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atau berlakunya peraturan tentang upah, gaji, dan jenis kesejahteraan. Yang kelima adalah konflik yang timbul tetapi bisa direndam dan dikelola secara baik dapat melahirkan karakteristik membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, anggota organisasi yang tidak dapat terlibat secara langsung dalam suatu konflik. Kedua, yaitu pengaruh negatif. Yang pertama, komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah ada dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Ketiga adalah aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu. Yang keempat, masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan. Yang kelima yaitu bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang tidak ikut berdistribusi. Yang keenam, individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi. Yang ketujuh, akibat terbentuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.